solawat yang kita panjatkan kepada kanjeng Nabi itu menjadi cahaya yang akan menerangi, yang akan menemani kita nanti di alam kubur, serta menerangi kita ketika di Shirathul Mustaqim di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selamat datang kembali di channel YouTube Al-Kafi Official, di mana kita di sini belajar bersama mengkaji kitab tasawuf sebagaimana yang kita telah ketahui di video sebelumnya, bahwa kitab tasawuf yang kita pelajari, yang kita kaji pada kali ini adalah kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajil Asfiya ala Hidayatil Adqiya ila Tariqil Auliya. Dan mudah-mudahan kitab yang akan kita pelajari, ilmu yang akan kita bahas kali ini betul-betul seiring dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita mulai untuk mengkaji dengan memohon taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon syafaat tarbiyah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadikan ilmu yang kita bahas dan kitab yang kita kaji ini betul-betul menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, silahkan antum semua simak slide di bawah ini, potongan kitab asli yang saya cantumkan untuk mempermudah kita dalam membaca dan memahami isi di kitab aslinya. Atau mungkin antum punya kitab sendiri, kitab Kifayatul Adqiya, silahkan dibuka, masih bab muqaddimah. Dan mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbin wa tubba'in wila ba'da an ata bil hamdalati thalasa bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Kiai Musonif atau mu'alif kitab ini di dalam muqaddimahnya menuliskan bismillah, alhamdulillah, kemudian salasa bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya ini adalah bersolawat atau menulis solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imtithalan li amrillahi ta'ala biha, karena mengikuti tuntunan atau derek perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haitsu qala, yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sallu al-ayah. Itu surat Al-Ahzab 56, atau lengkapnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu semua atas Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya dengan salam yang sepantasnya. Dan di sini juga dicantumkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa yang menulis sholawat di sebuah kitab atau di sebuah buku atau mungkin kertas dan lain sebagainya, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab, maka selama tulisan itu masih ada, tulisan itu belum hilang, yang ditulis di sebuah buku atau kertas dan lain sebagainya, selama itu pula para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang menulis solawat tersebut, madama ismi fi dzalikal kitab, selama namaku, kata Kanjeng Nabi, masih tertulis di kitab tersebut. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda atau hadis yang lain, man sarrahu ayyal qiyallaha wa huwa anhu radin falyukthir minas salati alayya. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan kepada Allah, dalam artian betul-betul sadar kepada Allah, wa huwa anhu radin, dan Allah pun ridho kepadanya,
falyuktsir minas salati alayya, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku. Ini adalah bagian daripada fadilah keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut hadis yang ketiga. Wa qaulihi alaihi salam, man aktsara minas salati alayya fi hayatihi, barang siapa memperbanyak bersolawat kepadaku di masa hidupnya. Jadi ketika seseorang masih dalam keadaan hidup, kemudian ia terus membaca solawat, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amarallahu jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautih, maka Allah memerintahkan seluruh makhluk-makhluknya untuk memohonkan ampunan kepada orang tersebut ba'da mautih, setelah orang itu meninggal. Ini suatu keuntungan yang luar biasa, teman-teman para kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita semasa hidup kita ini memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga ini, Allah memerintahkan seluruh makhluk-makhluknya. Ini bukan cuma satu dua makhluk, bukan makhluk-makhluk tertentu yang diperintahkan oleh Allah, tapi jami'a makhluqatihi, seluruh makhluknya Allah diperintahkan untuk memohonkan ampunan kepadanya. Ini sangat luar biasa, Masya Allah. Maka mari kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat. Perbanyaklah kalian semua bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Fa innaha nurun fil qabri, karena solawat yang kalian panjatkan, yang kalian ucapkan kepadaku, kata Kanjeng Nabi, itu adalah nurun fil qabri, akan menjadi cahaya di dalam kubur. Wa nurun ala sirati, dan menjadi cahaya di siratul mustaqim, manakala kita menjembat di siratul mustaqim. Masya Allah, ini fadilah yang sangat agung dari orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dijanjikan solawat yang kita panjatkan kepada Kanjeng Nabi itu menjadi cahaya yang akan menerangi, yang akan menemani kita nanti di alam kubur, serta menerangi kita ketika di Siratul Mustaqim di akhirat kelak. Dan kita lanjut ke hadis berikutnya. Ini semua banyak hadis-hadis tentang keutamaan solawat. Aksiru minas solati alayya fa innaha tutfi'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaidas syaitan. Perbanyaklah bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, fa innaha tutfi'u ghadabal jabbar, karena solawat itu, solawat yang kalian panjatkan kepadaku, kata Kanjeng Nabi, itu mampu meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuhinu kaidas syaitani, dan dapat melemahkan tipu daya setan. Ini kaitannya dengan diri sendiri kita. Manakala kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian kita bertobat kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh yang disertai dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa maksiat yang itu menjadikan konsekuensinya kita mendapatkan murka dari Allah, di sini dijelaskan fa innaha tutfi'u ghadabal jabbar, solawat itu mampu meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tuhinu kaidas syaitani, dan mampu melemahkan tipu dayanya setan. Inilah salah satu di antara keagungan kemuliaan tentang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mari mudah-mudahan kita semua tergerak untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita betul-betul dibersihkan hati kita, betul-betul diluruskan jalan kita, betul-betul diselamatkan kita dari dunia sampai akhirat dengan sebab syafaat
beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.